Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku Indah Rahma Ayu, NPM A1G022083, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini kita akan membahas materi kepemimpinan sekolah efektif. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung bahas materinya. A. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Adapun pengertian kepemimpinan menurut beberapa pendapat, yang pertama menurut Siaga. Kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. 2. Menurut Terry, kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam memengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Menurut Suprayono, kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi seseorang atau kelompok orang untuk bekerja secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Dan yang keempat, menurut Andang, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bekerja secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Selanjutnya, teman-teman ada yang tahu belum apa saja sih unsur-unsur di dalam kepemimpinan? Yuk kita bahas. Menurut Said, unsur-unsur di dalam kepemimpinan adalah sebagai berikut. 1. Proses pemberian arahan. Seorang pemimpin harus membangun hubungan manusiawi antara dirinya dan anggota bawahannya. 2. Memberi motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja. 3. Mampu menciptakan rasa percaya diri. Pengembangan atau penguatan rasa percaya diri adalah dasar untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Dan yang keempat, memengaruhi dan menggerakkan. Pemimpin di lingkungan kerja atau organisasi non-profit harus mampu memengaruhi anggota tim untuk melaksanakan sesuatu yang positif, dapat membantu organisasi. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. 1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, dan pengalaman dalam kepemimpinan. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah kurikulum. Yang keempat, faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya PP, UU, dan kebijakan lainnya. Yang kelima, lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Dan yang keenam, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. C. Teori kepemimpinan. 1. Teori orang yang terkemuka, Great Man Theory. Dalam teori ini disebutkan bahwa kepemimpinan orang-orang besar didasarkan atas sifat yang dibawa sejak lahir, jadi merupakan sesuatu yang diwariskan. 2. Teori lingkungan, Environmental Theory. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat,
tempat, dan situasi kondisi. 3. Teori pribadi dan situasi, personal situation theory. Teori ini merupakan kombinasi dari dua teori tadi. Seseorang akan berhasil dalam kepemimpinan apabila memiliki bakat memimpin sejak lahir, kemudian dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. 8. Interaction expectation theory. Teori ini dapat menitikberatkan pada dinamika interaksi antar pemimpin dan rakyat, dan melalui interaksi ini dapat dijaring harapan-harapan dan keinginan dari masyarakat. 5. Teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivated organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Dalam teori ini harus melihat bahwa dirinya dan individual lain dalam organisasi manusia yang memiliki potensi dan keterampilan, maka seorang pemimpin akan dianut. D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Asmendri mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, seperti periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. 2. Paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengomunikasikannya kepada bawahan dan stakeholder. 3. Memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan. Fungsi kepemimpinan. 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. 3. Fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah, berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. 4. Fungsi delegasi. Fungsi ini dilakukan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang kelima, fungsi pengadilan. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengarahan.
conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. 5. Election making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang baik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Keputusan yang baik adalah keputusan yang tidak mengecewakan dan menjadikan orang lain frustasi. Dan yang keenam, kritikum. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Ia dituntut untuk jeli dan teliti dalam menjalankan organisasi serta dalam mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan organisasi dan menentukan mana yang harus dipertahankan dan dikembangkan dari organisasi di masa mendatang dan mana yang harus ditinggalkan dan diganti dengan kebijakan yang lebih baik. G. Kunci sukses kepemimpinan. Menurut Rifai, ada langkah-langkah strategis pemimpin dalam mendorong karyawan, yaitu 1. Perlihatkan yang positif, jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik pedas. 2. Menyediakan waktu khusus untuk bawahan. 3. Mengetahui minat dan bakat. 4. Selalu sopan dan bertindak diplomasi. 5. Perkuatlah rasa percaya diri pada orang lain. 6. Membantu pekerjaan jika dibutuhkan. Dan yang ketujuh, memberikan bantuan-bantuan pribadi. H. Gaya kepemimpinan. 1. Tipe otoriter. Merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. 2. Demokrasi. Merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. 3. Kendali bebas. Merupakan pemimpin yang memberikan kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. 4. Tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokrasi semu. Seorang pemimpin mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.